Kenapa dibaca yuqabilu? Fi'il mudhari. Ahsan. Hukumnya marfu. Kenapa bisa marfu? Ahsan. Karena bebas. Bahasa tidak apa-apa dibahasakan sendiri. Karena bebas dari penasab dan penjazm. Jadi tidak ada yang menawannya. Sehingga bebas dia. Masya Allah, mantap. Kalau kita duduk di rumah ini kita tidak tahu itu. Ini tidak bisa dibeli ini Abu Aswad. Masya Allah. Mantap, mantap, mantap. Wa yuqabilul i'rabal bina'u. Al-i'raba. Ahsanta maf'ulun bih. Kalau ada isi mansub setelah fi'il, itu maf'ul bih. Paham kan? Bih. Al-bina'u. Indah. Pak Mansur. Ini paling nama kita Abu Hafs. Lama sekali sahabat ini. Indah Pak Mansur. Naibul fa'il. Yuqabilu. Fi'il majhul atau ma'lum? Iya. Al-bina'u. Sekarang yuqabilu. Fi'il majhul atau ma'lum? Fi'il ma'lum atau majhul? Coba tentukan. Ciri fi'il majhul, kalau dia mudhari, dhamma pertama, fathah sebelum terakhir. Ya, berarti yuqabilu, ma'lum. Berarti al-bina'u, fa'il. Kalau ada ma'lum, fa'il. Ahsanta. Wayattadihu kullu wahidin minhuma tamamal ittidahi bisababi bayanil akhari wayattadihu. Indah Qadri. Fi'il mudhari hukumnya marfu. Kenapa? Masya Allah itu baca, ternyata ucapan itu diambil oleh Qadri lagi. Bebas dari penasab dan penjazm. Betul. Kullu. Indah Pak Henry. Hendi. Indah. Kullu. Wayattadihu kullu. Apa i'rabnya kullu? Kenapa saya baca dhammah? Kalau ada fi'il cari. Sekarang fi'il apa ini yattadihu? Fi'il mudhari ma'lum atau majhul? Maklum. Berarti apa ini kullu? Begitu cara tak pikir. Jadi itu sudah pasti itu. Ada fi'il maklum cari fa'il. Ada fi'il majhul cari naibul fa'il. Jadi begitu cara tak langsung. Nah, jadi kullu fa'il. Wahidin. Di belakangnya Pak Hendi. Mudhafun ilaihi. Ahsan. Itu kul selalu menjadi mudhaf. Itu kata kullu. Makanya dia itu setelahnya selalu mudhafun ilaihi. Kalau isim ya, kalau ada isim setelah kul pasti mudhafun ilaihi. Kecuali huruf. Kadang kan bilang kullu min. Kalau itu kan huruf, enggak bisa jadi mudhafun ilaihi. Tapi kalau ada isim pasti mudhafun ilaihi. Jadi jangan takut nanti. Setelah kullu dibaca kasro mudhafun ilaihi. Betul? Minhuma tamamal ittidahi. Indah. Di belakangnya Qadri. Yang balik. Mudhafun ilaihi. Apa kira-kira kaidahnya ini tamamal ittidahi? Dari mana kita tahu ini mudhafun ilaihi? Karena susunannya apa?
Nakiro ma'rifah. Ahsan, betul. Ahsan, betul. Tamama nakiro. Al-ittidahi ma'rifah. Sehingga ma'rifah nakiro ma'rifah menjadikan dia sebagai mudhafun ilai. Betul. Bisa babi. Sampingnya, siapa lagi nama kita? Di belakang tadi yang jawab. Sampingnya Abu Zakaria. Apa ini? Kenapa sababi? Kenapa sababi? Bisa babi. Kenapa di kasroh? Masa enggak tahu gini? Bi, siapa itu bi? Apa itu bi? Bi, apa itu bi? Usah dulu jawab ini. Bi, siapa itu bi? Kita tahu ini. Bi. Hilang sama sekali? Tidak muncul sekali. Jadi kalau kita dapat kata satu huruf, pasti huruf jar itu. Kalau satu huruf. Nah, misalnya bilang bi, li, ka. Satu huruf. Pasti itu huruf jar, tidak mungkin yang lain. Iya kan? Satu huruf. Iya. Jadi ini bi, satu huruf kan? Satu hurufnya, berarti huruf jar. Berarti sababi karena apa? Karena dijar oleh huruf jar. Bisababi bayanil akhori. Nah, sampingnya Qadri. Akhori. Kita yang balik. Mudhafun ilai. Al-akhari mudhafun ilai. Karena bayani mudhaf. Karena bayani mudhaf. Ahsan. Saya terjemahkan dulu. Wa yuqabilul i'rab. Dan lawan dari i'rab. Dan lawan dari i'rab. Al-bina'u adalah bina. Lawan dari i'rab adalah bina. Wa yattadihu dan akan jelas. Kullu wahid setiap salah satu. Minhuma dari keduanya. Tamamal ittidah. Dengan kejelasan yang sempurna. Tamam, sempurna. Dengan kejelasan yang sempurna. Bisa babi karena sebab bayan penjelasan al-akhor yang lain. Artinya itu i'rab akan lebih jelas kalau disebutkan lawannya, yaitu bina. Kan begitu? Kalau kita mau mengenal sesuatu, maka kenal lawannya supaya makin jelas. Ya kan itu di semua perkara. Tentu mau tahu syirik, ya harus tahu tauhid. Tidak tahu syirik kalau kita tidak tahu tauhid. Kalau mau tahu bid'ah, harus tahu sunnah. Kapan kita tahu sunnah, pasti kita kenal bid'ah. Paham kan? Itu semua keadaan begitu. Semua. Kalau yang punya lawan. Iya, kalau yang punya lawan. Nah, sekarang akan jelas ini i'rab yang kita pelajari sebelumnya kalau kita tahu bina. Lawannya. Iya, ini kata beliau. Terus wa qad tarakal muallifu. Wa qad tarakal muallifu. Kode, apa yang kita tahu tentang kode? Alamat fi'il, ahsanta, betul. Kalau ada kode maka pasti fi'il setelahnya. Berarti taroka fi'il. Taroka fi'il. Wa kode taroka. Fi'il apa ini? Fi'il madhi, betul. Betul. Al-mu'allifu. Fa'il, betul.
Bayanal bina'i. Bayana. Sampingnya lagi belakang. Bayana. Lah. Tidak ada fi'il yang seperti itu. Bayana. Tidak ada fi'il yang berwazan fa'ala. Tidak ada. Yang ada itu fa'ala. Mudhafun ilai. Anda. Karena dia dibaca bayana. Kenapa na? Kan gini Pak. Tadi taruh ke fi'il. Al-mu'allifu fa'il. Kalau ada fi'il ada fa'il. Apa yang dicari? Kalau mansub. Nah itu dia maf'ulun bi. Jadi kalau sudah ada fi'il. Terus ada fa'ilnya, pelakunya. Berarti cari maf'ulun bi. Yang dikenai pekerjaan. Bayana maf'ul bi. Bayanal bina'i. Sampingnya al-bina'i. Indah. Aina dhahabta? Gibta kathir. Mudhafun ilai. Masya Allah. Istamir sahibna. Sah. Wa nahnu nubayyinuhu. Wa nahnu nubayyinuhu. Laka nubayyinu. Indah Abu Haruna. Nubayyinu. Kenapa itu nubayyinu? Apa dia? Nubayyinu. Apa ini? Mudah ini. Sampingnya. Khobar. Iya, apa dia ini? Kata ini, si isim fi'in. Isim. Nah, kau coba kita tanya teman tak lagi di belakang. Fi'il mudhari. Dari mana kita tahu? Nun. Siapa itu nun? Itu fi'il mudhari. Ada huruf nun. Anita. Pokoknya kalau ada Anita selesai fi'il mudhari itu. Paham kan? Fi'il mudhari ini Pak, nubayyinu. Karena ada nun. Nubayyinu. Iya kan? Fi'il mudhari. Hu. Sampingnya. Betul ini fi'il mudhari. Hukumnya apa Pak tadi? Sebelum pindah. Marfu. Kenapa? Kosong dari penasab dan penjazam. Betul. Hu. Nah, saya sudah kasih ini faedah dari hu. Nubayyinu didomakan berarti hu. Tapi kenapa ini hu sebagai apa? Baju hitam. Saya sudah kasih faedah ini. Kalau bersambung dengan ini maka dia itu. Bersambung dengan yang ini maka dia. Sudah dikatakan. Di belakangnya songkok hitam. Kita Pak. Yang songkok iya yang balik. Masya Allah. Belum tahu Pak. Nanti kita akan tahu insya Allah. Belum aja dua orang ini. Hah? Apa? Marfu. Kenapa bisa? Nah itu harokatnya. Tapi kedudukannya. Kalau harokatnya. Kalau sebelumnya dhamma dia dibaca dhamma. Tapi kan saya kasih tahu kedudukannya. Nah, kita Pak. Maf'ul bi. Apa kaidahnya? Kalau dia bersambung dengan fi'il, maka maf'ul bi. Kalau bersambung dengan isim, mudhafun ilaih. Kalau bersambung dengan huruf, majrur. Kan sudah saya kasih enggak itu? Saya kasih itu faedahnya? Itu hu. Kalau bersambung dengan fi'il, jangan takut. Bilang maf'ul bih. Kalau bersambung dengan isim, mudhafun ilaih. Kalau bersambung dengan huruf jar, majrur. Paham ya?
apapun bacaannya, karena dia bisa hu, bisa hi, tergantung sebelumnya. Bisa kasroh, bisa dhammah. Ya kan? Mantap, betul. Wa nahnu nubayyinuhu laka alat tariqati. Kenapa ini tariqati? Dijer dengan ala. Siapa itu ala? Huruf jer, ahsanta. Allati bayyana biha. Biha. Ini lagi. Biha indak Abu Aswad. Biha. Ha. Indak Abu Aswad. Mudah ini, baru dikasih kaidah, baru kasih kaidah. Mungkin Abu Aswad, dia kira ini ha ini bukan hu. Sama ji, ha sama hu. Cuma kalau hu tidak ada alif, ini ada alif. Bi, tadi anak tanya tadi saudara sana. Bi apa tadi saudaraku? Huruf jer, berarti ha. Abu Aswad. Tadi sudah saya kasih kaidah. Kalau bersama dengan fi'il, maf'ul bi. Kalau bersama dengan isim, mudhafun ilaih. Kalau bersama dengan huruf jar, majrur. Hasan. Betul. Al-i'raba allati bayyana bihal i'raba. Al-i'raba indah Abu Hafs. Bayyana bihal i'raba. Itu bayyana fi'il. Sudah ada fa'ilnya. Maf'ul bi. Kan fi'il mansub setelah fi'il ya maf'ulun bi. Fanaqulu. Mansur, Pak Mansur. Fanaqulu. Lu. Lah. Kenapa lu? Pak Hendi? Fi'il mudhari. Naqulu. Kenapa bisa kita kenal itu fi'il mudhari Pak Hendi? Supaya Pak Mansur tahu dan sadar. Ada nanya, ada nunnya, huruf ana itu. Paham kan? Antum harus perhatikan awalnya itu. Terjemahannya. Qad tarakal mu'allifu. Penulis telah meninggalkan. Bayan al-bina, penjelasan al-bina. Karena pengarang matan jurumiyah hanya menjelaskan i'rab, tidak menjelaskan bina. Wa nahnu dan kami nubayyinuhu akan menjelaskannya. Kami akan menjelaskannya lak kepada kamu. Alat tariqah di atas cara allati yang bayyana kami jelaskan biha dengannya al-i'rab. Sama caranya dengan ketika menjelaskan i'rab. Fanaqul, maka kami katakan, jadi beliau akan jelaskan ini bina sama dengan penjelasan i'rab. Apa pengertiannya? Dulu secara bahasa dan secara istilah. Sekarang lil bina'i maknayani. Lil bina'i. Kenapa itu bina'i? Huruf jer, betul. Ahaduhuma lugawiyun. Indah Qadri, ahaduhuma lugawiyun. Ahaduhuma. Khobar dilihat dari titik dua. Paham kan? Tapi dia juga adalah mubtada, dilihat lagi dari setelahnya. Paham ini kan? Jadi kadang ada kata seperti itu. Karena seperti ada kata mudhof ilai, kalau dilihat dari sebelumnya, tapi dia mudhof lagi, dilihat dari setelahnya. Ada kata seperti itu susunan. Nah, jadi ini ahadu, khobar dilihat dari titik dua. Tapi dia sendiri sebagai apa? Mubtada. Lugawiyun, nah ini baru khobarnya. Wal akharu
istilahiyun. Oh, ini sama atop ke ahadu. Istilahiyun adalah khobarnya. Adalah khobarnya. Kata beliau lil bina, untuk kata bina maknayan, dia memiliki dua makna. Dia memiliki dua makna. Iya. Ahaduma, salah satunya lugawiyun secara bahasa. Makna secara bahasa. Wal akhor, dan yang lain istilahiyun, makna secara istilah. Jadi dia memiliki dua. Ada makna secara bahasa dan ada makna secara istilah. Sekarang makna secara bahasa dulu. Fa amma ma'nahu fil lugati. Fa amma ma'nahu fil lugati. Indah di belakangnya Qadri. Lugati. Kenapa itu? Ini paling mudah tak? Majrur, paling mudah ini. Fahuwa ibaratun. Fahuwa ibaratun. Huwa. Huwa. Selalu mubtada. Huwa, huma, hum. Itu domir itu selalu mubtada. Fahuwa ibaratun. Ibaratun. Sampingnya. Khobar. Ahsan. Betul. An wad'i. An. Apa kira-kira ini Pak? Di belakang. Sampingnya Abu Zakaria. An. An. Apa kira-kira? Kita tahu ini tapi kadang hilang semua apa-apa ya kalau mau diingat. Apa ini an? Sudah kita pelajari di buku sebelumnya. Sama dengan bi. Bi tadi apa? Huruf jer. Sama. An juga huruf jer. An wad'i syai'in. Wad'i. Kenapa dibaca kasroh Pak? Masih kita? Kenapa saya baca wad'i? Karena ada siapa? Karena ada siapa? Sampingnya. Kita pindah sini. Majrur. Karena huruf jar an. Wad'i syai'in. Syai'in sampingnya di belakang. Enggak. Wad'i enggak ditanwin. Wad'i syai'in. Nah, kalau dia nakiro barusan enggak tanwin sebelumnya, berarti dia mudhof sebelumnya. Setelahnya adalah mudhofun ilai. Paham kan? Jadi wad'i enggak tanwin. Berarti setelahnya mudhofun ilai. Karena mudhof enggak boleh tanwin. Antum sudah pelajari kan? Mudhof tidak boleh di tanwin. Jadi wad'i syai'in mudhofun ilai. Ala syai'in. Ala syai'in sama ala jihatin yuradu biha as-subutu wal luzumu. Itu maknanya secara bahasa. Dia adalah fahuwa, maka dia adalah ibaratun, ibarat ungkapan an wad'i syai'in, dari meletakkan sesuatu, ala syai'in, di atas sesuatu. Ibarat dari meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Ala jihatin yuradu biha, di atas sisi yang diinginkan dengannya adalah as-subut, supaya hal itu sabit, kokoh. Wal luzum, dan tetap. Saya ulangi pengertian bina. Sebenarnya kita dalam bahasa kita sebenarnya satu kata kita langsung paham ini. Tapi dalam bahasa Arab dijelaskan panjang.
Bina itu secara bahasa kalau kita lihat kamus, ibarat meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang antum inginkan itu supaya itu kokoh. Antum letakkan sesuatu di atas sesuatu. Antum letakkan supaya dia tidak jatuh, tidak roboh. Apa kira-kira artinya itu? Apa artinya kira-kira ini? Kata pendeknya di bahasa kita. Apa? Tetap. Enggak. Hampir. Membangun. Kalau bangunan kan sudah jadi. Membangun, Pak. Kalau kita membangun rumah, namanya bina. Dah? Di bahasa kita kan, membina rumah tangga. Apa artinya itu? Itu maksudnya, antum meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang antum mau supaya itu tidak pisah. Apa maksudnya? Antum akad, kasih mahar supaya tidak pisah. Apa maksudnya? Membangun ini artinya, itu namanya membina. Misalnya antum mau bangun rumah, fondasi, di atas fondasi ada lagi sesuatu, di atasnya lagi ada sesuatu, antum letakkan lagi tiang-tiangnya supaya tidak roboh, itu namanya bina. Secara bahasa, membangun. Nah, sudah bahasa kita juga mungkin ya, membina. Ya kan? Ini maknanya. Bina, jadi diambil dari kata apa? Bina. Saya bina juga dulu antum. Apa artinya itu? Diapain itu? Dididik. Artinya dibentuk. Ya kan? Supaya jadi orang baik. Nah, atau jadi orang jahat. Ada juga penjahat, dia bilang, sini kubina dulu kamu. Supaya jadi penjahat yang bagus. Iya, itu dia didik. Itu makna bina, Pak. Secara bahasa. Tapi kan kita tidak mau secara bahasa, kita mau secara istilah. Kalau ulama nahwu bilang bina, apa maksudnya? Itu yang kita mau. Lihat. Wa amma ma'nahu fil istilahi. Adapun maknanya dalam istilah. Bahwa maka dia adalah luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Li ghairi amilin wala i'tilal. Tanpa amil dan tanpa sakit. Artinya, walaupun ada penyakitnya, dia tetap begitu. Karena tidak ada penyakit, dia seperti itu harokatnya. Ada penyakit juga apa? Tetap seperti itu. Itu namanya bina. Misalnya antum katakan begini. Ada kata tilka dalika. Antum patah. Dalika. Kalau seandainya Zaidun di posisinya dalika ini. Ja'a Zaidun. Ro'aitu Zaidan. Marortu bi Zaidin. Kan berubah kan? Dhamma fatha kasro. Tapi kalau diganti dengan dalika. Ja'a dalika. Ro'aitu dalika. Marortu bidalika. Oh ini namanya mabni. Ini bina ini. Kenapa? Tetap di satu harokat. Paham ini? Padahal ada penyakit. Jelas makna bina. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Paham kan? Di atas. Ya li ghairi amilin wala tilal. Walaupun tanpa penyakit. Tanpa sebab. Belum contohkan. Wadhalika demikian itu. Kaluzumi kam. Seperti tetapnya kam. Waman dan man. As-sukun. Tetap di mana ini? Sukun. Antum bilang. Ja'aman. Ro'aituman. Marortu biman. Selalu sukun. Demikian pula kam. Demikian pula apa? Kam. Iya. Wa kaluzumi haula'i. Wahadami. Wa amsi. Al-kasro. Seperti tetapnya haula'i. Tetapnya hadami. Tetapnya amsi. Al-kasro di atas kasro. Jadi dia tetap di atas kasro. Wa kaluzumi mundu. Wa haithu. Ad-dhamma. Dan seperti tetapnya mundu. Dan haithu di atas apa? Dhamma. Jadi antum tadi bilang amsi. Haula'i. Antum bilang ja'a haula'i. Ra'aitu haula'i.
Marartu biha ulai, tetap kasroh. Itu namanya mabni. Sama dengan hadami, sama dengan amsi. Ini lagi mundu. Antum bilang ja'a haitsu, ru'aitu haitsu, marartu bihaitsu, tetap dhammah. Walaupun ada penyakit. Wa kaluzumi aina wa kaifal fath. Dan seperti tetapnya aina dan kaifa dalam bentuk apa? Fathah. Ini namanya mabni. Berarti lebih mudah daripada i'rab. Makanya kata beliau, wa min hadzal idahi ta'lamu. Dari penjelasan ini kamu mengetahui anna alqabal bina'i arba'atun. Bahwasanya nama jenis mabni itu ada 4. Jenis mabni itu ada 4 jadinya. Dengan contoh tadi. As-sukun. Ada yang mabni di atas sukun. Seperti apa contohnya tadi? Kam, man, alka, wal kasr. Ada yang tetap di atas kasro seperti? Haulai. Waddom. Ada juga yang tetap di atas dhamma seperti apa? Haitsu. Wal fathah seperti siapa? Kaifa. Itu jenisnya. Jadi ada kata tetap di atas sukun, kasro, dhamma, fathah. Paham kan? Ini lebih mudah berarti kalau mabni. Lebih mudah. Makanya beliau bilang terakhir. Wa ba'da bayani kulli hadil asya'i la ta'suru alaika. Setelah penjelasan semua perkara ini. La ta'suru, tidak susah. Tidak susah. Alaika bagi kamu. Ma'rifatal mu'rab wal mabni. Mengetahui nanti kata yang mu'rab dan kata yang mabni. Karena ini cabang dari i'rab. I'rab itu kan yang berubah. Sementara bina adalah yang tidak berubah. Berarti mu'rab dan mabni pasti antum tahu. Karena hanya pecahannya. Sekarang fa'innal mu'rab. Sesungguhnya kata mu'rab itu apa? Ma taghayyara halu akhirih. Mu'rab berarti artinya apa yang berubah. Ma taghayyar, apa yang berubah. Halu akhirih, keadaan akhirnya. Apa yang berubah keadaan akhirnya. Labdon secara nampak. Au takdiron atau secara apa? Tidak nampak. Bisa babi karena sebab. Karena sebab taghayyuril awamili, berubahnya penyakit. Lihat, itu berubah akhirnya. Karena sebab berubah penyakit. Kalau mabni, wal mabni, malazima akhiruhu. Apa yang tetap akhirnya. Lawannya. Apa yang tetap akhirnya. Halatan wahidatan, dalam satu keadaan. Lighairi amilin wala i'tilal. Tanpa ada penyakit sekalipun. Dan tanpa ada cacat, ya, sebab sekalipun. Jadi ini tetap tanpa ada sebab. Apalagi kalau ada apa? Sebab juga hukumnya apa? Tetap. Jadi ini kesimpulan paling terakhir. Mu'rab itu adalah yang berubah. Akhirnya karena penyakit. Sementara mabni adalah yang tidak berubah. Keadaan akhirnya walaupun ada penyakit. Jelas kan? Jelas ini? Ini sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk di pembahasan anwa'ul i'rab. Jenis-jenis apa? I'rab. Ini insyaallah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Apa itu? Bayan. Yang mana itu? Yuqabilul i'raba. Bisa babi bayani akhor. Bayani kita bilang bisa naat. Tidak bisa. Karena dia ma'rifah. Karena disandarkan kepada kata yang beral setelahnya. Mudhofun ilai. Dari sababi. Dan dia jadi mudhof lagi. Untuk al-akhori. Nah. Ada lagi? Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illa anta.